Saya mau nantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, ini saya ngomong, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Mana ada pejabat yang saya tantang, periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Antara PP 55 tahun 2022 dengan PP 20 tahun 2026 itu jadinya sebenarnya naiknya signifikan banget sih. Naik berapa kali lipat tuh? Ini dibagi ini 15 kali ya. gitu. Jadi memang tinggi banget sih. Nah, lu boleh kasih summary-nya nggak? Kayak kira-kira ya secara prinsip before and after-nya itu kayak gimana gitu? Dan peraturan ini tuh ngaturin apa gitu? Oke. Mungkin pertama adalah yang kita obrolin hari ini adalah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ya. PP 20 tahun 2026 ini berlakunya tanggal 22 April sebenarnya 22 April 2026 tapi memang baru rilisnya tuh di akhir-akhir Mei kemarin minggu lalu gitu. Kan, baru rilis. Betul, baru rilis minggu lalu. Kita konsultan pajak juga baru dapat soft copy-nya itu di akhir-akhir Mei tersebut. Nah, untuk PP 20 tahun 2026 ini sebenarnya ada 2 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, ada satu pasal spesifik itu mengatur tentang biaya suap ataupun gratifikasi. Nah, di sini dibilang biaya suap atau gratifikasi itu bukan merupakan biaya 3M. 3M ini adalah menghasilkan dan memelihara penghasilan lah gitulah ya 3M. Nah dengan begitu karena dia bukan 3M dia tuh tidak boleh dibiayakan ketika kita menghitung penghasilan yang kena pajak gitu. Emang dulu orang ada yang motong itu sebagai expense itu? Jadi nggak boleh di-expensin gitu intinya? Betul, nggak boleh di-expensin. Nah kalau dulu nggak pernah ada yang bilang boleh sih gitu, nggak ada. Cuman tidak pernah diatur secara spesifik. Nah, dengan adanya peraturan ini, muncullah dia diatur secara spesifik, dia bukan 3M perusahaan. Gitu. Gue mau ngomong, maksudnya, kenapa ada biaya itu in the first place? Oke, silakan terus ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak berubah lah ya. Si PP 20 2026 ini merubah PP 55 tahun 2022 khususnya pasal-pasal yang terkait dengan PPh final 0,5%. Gitu. Nah, majornya di sini sih sebenarnya perubahannya. Mungkin kalau di summarize yang pertama perubahannya adalah untuk PP 20 2026 itu bilang yang bisa kena 0,5% final saat ini hanyalah pertama orang pribadi, yang kedua adalah PT perorangan, yang ketiga adalah koperasi. Hanya 3 itu saja. Kalau dulu kan PT bisa, CV bisa, firma masih bisa gitu ya. Nah sekarang nggak bisa lagi. Hanya 3 itu saja yang bisa. Yang kedua perubahannya adalah penentuan batasan 4,8 miliarnya. Kan kita tahu ya kalau 0,5% final itu cuma bisa kena kalau omset kita paling tinggi itu 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, sekarang 4,8 miliar itu dihitungnya nggak cuman dari omset misalnya. Bapak A punya usaha perdagangan gitu ya. Dia punya misalnya 3 miliar gitu ya. 3 miliar. Nah, kalau dulu di PP 55 otomatis Bapak A bisa nih pakai 0,5% final. Nah sekarang peraturannya bilang nggak bisa cuma dilihat gitu doang. Mesti dilihat juga apakah Bapak A punya PT perorangan. Omsetnya berapa? Misal Bapak A sendiri kena 3M, ada 3M omset. Terus PT perorangannya 2 miliar omsetnya. Nah kalau digabung sudah lebih dari 4,8 miliar kan. Jadilah Bapak A dan juga PT perorangannya nggak boleh lagi pakai PPh final 0,5%. Kalau misalnya dulunya boleh? Kalau dulunya boleh, gitu. Nah, nggak cuman itu aja, yang dilihat juga dari pekerjaan bebasnya. Misalnya, contoh lagi ya, si Bapak A tadi kan punya omset misalnya 3 miliar dari perdagangan. Tapi ternyata dia itu juga, misalnya konsultan pajak, contoh lah ya, konsultan pajak. Dia punya omset dari pekerjaan bebasnya tadi 2 miliar. Kalau dulu, yang dilihat tuh cuman 3M-nya aja. Batasannya berarti kan belum mencapai 4,8. Jadi boleh nih pakai 0,5% final.
Sekarang mesti dilihat juga pekerjaan bebasnya tadi. Karena totalnya udah di atas 4,8, jadilah yang untuk omsetnya nggak bisa kena, untuk perdagangannya nggak bisa pakai 0,5% final lagi. Oke, Gitu. berarti tadi Angie udah menyimpulkan peraturan barunya. Gue sekarang simpulkan Angie punya versi gitu. Jadi gue punya kesimpulannya dari kesimpulan. Iya, oke. Kesimpulan dari kesimpulan adalah kalau misalnya PT berarti udah nggak bisa pakai 0,5% lagi, Correct. ya kan? PT PT yang biasa ya? PT biasa, yang bisa adalah PT perorangan dan orang pribadi dan koperasi. Koperasi. Gitu. Kalau misalnya CV pun juga nggak bisa. CV nggak bisa. Oke, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah berarti omsetnya ini udah nggak dilihat stand alone lagi. Yes. Kalau misalnya dulu kan stand alone kan, misalnya misal dulu punya PT perorangan gitu. Oke, PT perorangan ini income-nya berapa, asalkan di bawah 4,8, berarti dia masih bisa 0,5% gitu. Tapi kalau sekarang ini ditotalin PT perorangan plus si orang pribadinya, gitu. Ada plus yang lain-lainnya juga, Betul. tapi intinya ditotalin Plus gitu ya. lainnya. Masih di bawah 4,8 nggak? Kalau misalnya udah ditotalin itu di bawah masih bisa 0,5%, kalau misalnya udah di atas itu berarti udah nggak bisa pakai. True. Ya, itu kesimpulan kayaknya. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Silakan teman-teman melihat apakah Anda termasuk dalam penjelasan pajak tadi ya di tahun 2026 atau belum. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa PP 20 2026 wujudkan sukacita UMKM, risikan pengusaha besar yang berpura-pura. Oke. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan atau disebut PP 20 2026. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa melalui PP 20 2026, pemerintah bermaksud mendorong partisipasi masyarakat di sektor ekonomi formal, kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran kepada wajib pajak yang memegang berhak, serta kepastian hukum pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPH menjadikan belait ini memenuhi asas-asas pajak penghasilan. Setelah resmi diundangkan pada tanggal 22 April tahun 2026, riuh rendah diskusi di ruang publik menyikapi terbitnya PP 20 2026 mengemuka di media sosial. Sudut pandang warganet begitu beragam, baik pro maupun kontra. Gamson 1987 berpendapat bahwa pembingkaian adalah inti dari wacana publik, di mana cenderung menggunakan paket interpretatif yang terdiri dari bingkai inti, kemudian metafora, dan visual untuk mengarahkan opini publik terhadap isu tertentu. Celakanya, sejumlah media digital alternatif dan sebagian pemengaruh terus menggaungkan topik PP 20 2026 sebagai isu kenaikan pajak. Berbekal kecepatan media sosial serta kedekatan dengan audiens, ditambah bumbu pemicu keviralan melalui emosi, dalam hal ini sayangnya kemerahan, informasi yang disampaikan sangat prematur serta memberikan kesan yang keliru kepada warganet dengan literasi pajak yang minim. Ujungnya topik ini menjadi trending topik di media sosial seperti TikTok, Twitter, Threads, dan Instagram, di mana informasi yang disampaikan oleh pemengaruh cenderung membingungkan, tidak akurat, bahkan berpotensi menyesatkan warganet. Kemudian teman-teman, melalui kemampuannya dalam menggerakkan dan mengangkat isu ini, sebagian pemengaruh memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat. Misalnya melemparkan pernyataan seperti perbandingan perhitungan neto jumbo yang dibungkus dengan narasi margin tipis,
Lebih parahnya lagi, pemengaruh tidak segan mengutip tarif 22% yang sesungguhnya hanya berlaku untuk WP dengan omset 50 miliar ke atas. Padahal faktanya, jika memang margin tipis, misalnya rata-rata 1-5%, pajaknya justru bisa lebih kecil jika dibayar menggunakan mekanisme pembukuan neto daripada memakai PPh final. Nah, kabar gembira dari PP 20 2026. Lahirnya PP 20 2026 seharusnya menjadi kabar gembira bagi seluruh wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah WP UMKM yang benar-benar berhak atas manfaat kebijakan tersebut. Setidaknya terdapat sejumlah hal positif. Yang pertama, batas waktu 7 tahun dihapus bagi WP orang pribadi. WOP fasilitas ini kini berlaku selamanya sepanjang usaha masih berskala kecil menengah, omset di bawah 4,8 miliar sesuai regulasi PP 20 2026. Tentunya bagi WPOP yang sudah lama terdaftar sebagai karyawan namun baru merintis usaha di tahun 2026, kini berpeluang untuk menikmati manfaat dan fasilitas PPh final 0,5% ini. Yang kedua, fasilitas bebas pajak tidak dikenakan PPh final bagi WP OP UMKM beromset sampai dengan 500 juta tetap berlaku. Bahkan bagi suami istri yang berusaha dengan NPWP terpisah, batasan peredaran tidak dikenakan PPh final 0,5%. Sejumlah 500 juta ini berlaku untuk masing-masing pihak. Yang ketiga, perseroan terbatas perorangan atau PTOP juga masih diperkenankan menggunakan PPh final tanpa batas waktu. Keempat, koperasi sebagai soko guru sistem perekonomian nasional tidak ikut dihapus dan tetap dapat dikenakan PPh final selama 4 tahun. Bahkan bagi koperasi yang sudah terdaftar sejak 2021, jangka waktunya diperpanjang sampai tahun 2029. Pemengaruh opini publik. Lalu pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya terusik? Mengapa isu tarif 22% dihembuskan dengan sangat misleading? Perlu kejernihan berpikir untuk menjawab fenomena manajemen pajak tersebut. Erli Suwandi 2017 menjelaskan langkah awal dalam manajemen pajak dilakukan melalui pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Nah, kemudian teman-teman, bukan rahasia bahwa keberadaan regulasi PP 55 tahun 2022 selama ini ditengarai memiliki ekses pemanfaatan celah regulasi oleh pihak tertentu. Nah, modusnya adalah pembentukan entitas baru demi memecah omset melalui skema menahan omset buseng dan memecah usaha dengan membuat banyak perusahaan boneka. Dampaknya ada pihak yang sudah mampu membayar pajak sesuai kemampuannya tetapi menghindari pajak dengan memanfaatkan celah tersebut. Entitas tersebut kerap berlindung di balik wujud UMKM agar selalu dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5%. Relakah kita dengan fakta bahwa kelompok yang memiliki kemampuan membayar pajak lebih besar memanfaatkan fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok pengusaha kecil? Nah, di sini dikatakan teman-teman, sukacita dalam membayar pajak. Mari kita mengingat esensi lahirnya PPh final UMKM. Tujuannya agar WP kecil punya waktu mengenal pajak, belajar membayar dan melaporkan pajak, sehingga mengelola serta menyusun pembukuan. Sehingga ketika saatnya tiba menggunakan PPh dengan tarif umum dapat tercipta keadilan. Di satu sisi, fasilitas PPh final tidak dirancang untuk dimanfaatkan sebagai alat penghindaran pajak.
Oleh karena itu PPh haruslah dibayar sesuai penghasilan sebenarnya. Sebaliknya dengan ketentuan PPh umum, jika tidak ada penghasilan atau mengalami kerugian, negara juga tidak menagihnya. Ini sudah sejalan dengan sifat pajak penghasilan sebagai pajak subjektif, di mana PPh yang dibayarkan secara proporsional sesuai kondisi real atas tambahan kemampuan ekonomis setiap orang tentunya berbeda-beda. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan seorang pelaku usaha berbadan hukum. PPh final UMKM itu tidak enak sebutnya lantang. Membayar pajak dari omset tidak sesuai kondisi sebenarnya, sambung pengusaha tersebut. Soalnya ketika entitas mengalami kerugian, tetap bayar pajak. Apalagi kerugian yang dialami tidak bisa dikompensasikan atau dikurangkan dengan laba tahun depan, seperti PPh tarif umum. Selain itu, meskipun menggunakan tarif PPh final, entitas berbadan hukum wajib menyelenggarakan pembukuan sehingga mendistorsi efisiensi yang diharapkan. Di akhir diskusi ia menyampaikan sebuah pernyataan panjang, gorengan. 22% dibuat sama yang punya banyak CV untuk menghindari bayar pajak besar. Karena memang ada orang yang punya banyak CV hanya untuk ngecilin pajak. Realita itu, kalau CV-nya itu benaran, bukan settingan, justru pelaku usahanya pasti lebih suka pakai pembukuan yang real, ungkap pebisnis muda asal Jakarta tersebut. Pajak adalah tulang punggung anggaran negara. Kepedulian kita untuk menjaganya diwujudkan dengan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. PP 20 2026 mengembalikan esensi keadilan pajak sebagai pajak subjektif, sembari tetap memberikan ruang bagi WP UMKM yang berhak untuk belajar dan berkembang, hingga akhirnya WP UMKM bisa naik level menjadi pengusaha yang terus bertumbuh. Nah, teman-teman, itulah mengenai soal pajak ini, dan tentu pasti ketika ada hal-hal seperti ini pasti ada pro dan kontra di dalam hal ini. Ya, oke. PP 20 tahun 2026 berakhirnya era tarif final 0% bagi CV dan PT, apakah selalu merugikan? Penerbitan PP nomor 20 tahun 2026 membawa perubahan penting dalam sistem pajak penghasilan bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Salah satu perubahan yang paling banyak diperbincangkan tak lama setelah PP 20 2026 terbit adalah dibatasinya pihak yang dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM 0,5%. Sebelumnya dalam PP 55 tahun 2022, Badan Usaha Berbentuk CV, firma, PT, perseroan, perorangan, koperasi, dan beberapa bentuk badan lainnya masih dapat menggunakan tarif nilai 0,5% sepanjang memenuhi persyaratan omset tertentu. Dengan berlakunya PP 20 tahun 2026, fasilitas tersebut pada prinsipnya hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.